I just want to remind y'all that MLS All-Star voting is open until the 10th of June. Bangun, jangan lupa nonton dan dukung Timnas Indonesia. Martin Paes beri dukungan ke Hernando Ari yang tertunduk lesu usai bikin blunder di laga Timnas Indonesia versus Irak. Kiper FC Dallas, Martin Paes memberi dukungan kepada Hernando Ari kelar laga Timnas Indonesia versus Irak. Penjaga gawang 25 tahun itu mengirimkan pesan via direct message kepada Hernando Ari. "Lanjutkanlah kawan," kata Martin Paes kepada Hernando Ari. Hernando Ari pun membalas singkat dukungan yang dilemparkan Martin Paes kepadanya. "Terima kasih Martin," kata Hernando. Hernando Ari bermain sebagai starter saat Timnas Indonesia bersua Irak di matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia sejatinya tampil brilian dengan menggagalkan sejumlah usaha umpan terobosan yang dilepaskan para pemain Irak. Ketika penyerang Irak Aiman Hussein mengeksekusi penalti di menit 54, Hernando Ari juga hampir menepisnya. Di menit 80-an, umpan langsung Hernando Ari kepada Ragnar Oratmangoen juga hampir membuahkan gol bagi Timnas Indonesia. Bagaimana dengan Martin Paes? Meski sudah memegang paspor Indonesia, Martin Paes belum bisa memperkuat skuad Garuda. Martin Paes masih harus menunggu hasil sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS, terkait eligible atau tidaknya dirinya memperkuat Timnas Indonesia. Harapannya, Martin Paes sudah bisa memperkuat Timnas Indonesia pada September 2024, atau ketika tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, jika lolos. Curhat Shane Patinama, "Saya bukan pemain asing atau naturalisasi, saya pemain Indonesia." Shane Patinama mencurahkan isi hatinya. Bek sayap Timnas Indonesia itu mengaku kecewa masih banyak yang membeda-bedakan antara pemain lokal dan naturalisasi di skuad Garuda. Padahal menurut Shane Patinama, baik pemain lokal dan naturalisasi sama-sama memperkuat Timnas Indonesia. Mereka adalah satu tim. "Saya merasa kita selalu sering dibedakan pemain antar pemain lokal dan naturalisasi," kata Shane Patinama. "Kenapa tidak dianggap satu saja? Kenapa selalu melihat, oh kamu pemain naturalisasi dan kamu pemain lokal?" Berbicara dalam sebuah sesi tanya-jawab bersama Coach Justin, Shane Patinama mengakui bahwa dirinya kecewa mendengar masih adanya perbedaan antara pemain lokal dan naturalisasi. "Kita perlu menjadi satu, itulah yang saya rasakan. Karena seringkali, Shane Patinama, dia pemain naturalisasi dan Marcelino adalah pemain lokal. Padahal kita semua adalah pemain lokal atau tidak, kita bermain untuk Indonesia. Jadi itu tidak masuk akal bagi saya. Saya merasa kita terlalu sering dibedakan antar pemain lokal dan naturalisasi," tambahnya. Shane Patinama sendiri menegaskan dirinya bahkan masih punya keluarga yang berasal dari Indonesia. Dia bahkan tumbuh besar dengan nilai-nilai budaya Indonesia dari orang tua. Terbukti ia tetap memakai nama Patinama. "Tapi saya tidak merasa saya berbeda. Karena saya dibesarkan dengan nilai budaya Indonesia. Dengan makanan yang sama sejak saya masih kecil," kata Shane. "Keluarga saya masih tinggal di Semarang. Jadi saya hanya tidak bisa bahasanya dan sekarang sedang belajar. Saya Patinama, saya orang Indonesia, bukan orang asing," tambahnya. Shane Patinama sendiri merupakan seorang bek sayap yang saat ini memperkuat tim Liga Belgia, KS Eupen. Martin Paes gagal perkuat Indonesia versus Irak, tak menampik. Martin Paes buka suara terkait penampilan Timnas Indonesia, terutama terkait penampilan penjaga gawang Indonesia Hernando Ari Sutaryadi. Di saat Timnas Indonesia harus tertinggal 0-2 dari Irak pada babak pertama laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Blunder kiper Hernando Ari di kotak penalti menjadi biang keladi 2 gol Irak.
Pada menit ke-20, Irak memimpin 1-0 melalui gol Ali Jassim Elaibi. Berawal dari umpan silang Mohanad Al-Aref, Hernando berusaha mengecoh bola di kotak penalti. Keunggulan 2 gol membuat Irak bermain lebih santai dan mengendalikan tempo permainan. Irak lebih banyak menguasai bola di lini tengah untuk meredam agresivitas serangan Indonesia. Kilas babak pertama. Hasil Timnas Indonesia versus Irak, skor masih 0-0 di babak pertama, peluang emas lenyap. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah diketahui. Skor laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024, sore WIB, itu 0-0 di babak awal. Kedua kesebelasan bermain sengit sepanjang 30 menit pertama. Peluang yang didapat belum mampu dimanfaatkan menjadi gol, duel sengit langsung tersaji sejak menit-menit awal. Peluang pertama didapat Irak lewat tembakan jarak jauh Osamah Jabbar di menit ke-9. Beruntung, bola masih melebar dari sasaran. Irak sempat mencetak gol di menit ke-16 lewat sundulan Amir Fouad. Namun, ia didakwa melanggar Tom Haye saat berebut bola di udara. Gol itu pun dianulir wasit Son Evans. Peluang pertama didapat Indonesia pada menit ke-20. Sayangnya, tembakan Rafael Struijk masih mengenai pemain Irak dan hanya menghasilkan tendangan penjuru. Erick Thohir ungkap alasan naturalisasi Kelvin Verdong, solusi bila ada pemain yang tolak panggilan Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan alasan terkait asalan menaturalisasi Kelvin Verdong. Sebagai informasi, Kelvin Verdong resmi menjadi warga negara Indonesia pada Selasa, 4/6/2024. Sang pemain lalu langsung melakukan proses administrasi perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Kehadiran Kelvin Verdong tentu membuat lini belakang Timnas Indonesia semakin padat. Seperti yang diketahui, di posisi bek kiri sendiri Timnas Indonesia sudah memiliki Pratama Arhan, Nathan Choeaon, hingga Shain Patinama. Hal ini sempat menimbulkan pertanyaan. Namun, Erick Thohir mengungkapkan alasan terkait naturalisasi Kelvin Verdong. Menurutnya, Timnas Indonesia harus memiliki lebih dari satu pemain dalam setiap posisi yang mempunyai kualitas serupa. Sehingga, Shin Tae-yong tak dipusingkan ketika ada pemain yang absen atau menolak panggilan Timnas Indonesia. Target saya, kita harus punya 2x11 pemain untuk Timnas dengan kekuatan yang merata dan seimbang. Sehingga meski ada yang absen atau enggan memperkuat Timnas, maka kita punya pengganti dengan kualitas yang sama. Intinya, pemain yang sekarang berkostum Garuda harus serius dan fokus demi mendapat kesempatan membela Indonesia. Timnas hanya untuk pemain yang punya tekad kuat dan mati-matian demi merah putih, kata Erick Thohir. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong belum bisa memastikan partisipasi Martin Paes untuk melawan Irak dan Filipina. Tetapi ada signal baik, bahwa dia segera bergabung dengan Timnas Indonesia. Pada unggahan Instagram Stories-nya, dia Martin Paes sedang berada di bandar. Apakah OTW ke Indonesia? Sebelumnya, ST menjawab, jadi saya tidak bisa kasih jawaban pasti karena harus hati-hati, kata Shin Tae-yong, dikutip dari Bola Sport. Sebagai informasi, Martin Paes secara resmi telah menjadi WNI seusai menyelesaikan proses pengambilan sumpah di kantor wilayah Kemenkumham DKI Jakarta pada Selasa, 30 April 2024. Dan sekarang sedang ajukan banding ke CAS FIFA. Kiper berpostur 192 cm itu mengungkapkan bahwa dirinya memiliki ambisi membawa Timnas Indonesia ke pentas Piala Dunia 2026. Akan tetapi, Shin Tae-yong mengatakan akan melihat situasi Martin Paes terlebih dulu hingga akhir Mei 2024. Memang sudah sumpah, Martin Paes, tapi harus kita lihat nanti situasinya akhir Mei bagaimana, kata Shin. Selain Martin Paes, ada pula Kelvin Verdong yang baru saja disumpah WNI, dan Jens Raven tengah di turnamen Toulon Cup. Kalau Martin Paes ada satu tahapan lagi yang harus kita laksanakan, ucap anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga. Kami lagi kerjakan itu, bukan perpindahan federasi. Ada satu tahapan agak berbeda dibanding yang lain, ujarnya menambahkan. Kemungkinan proses ini adalah untuk menyelesaikan masalah soal aturan FIFA yang menjadi kendala Martin Paes dinaturalisasi di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS.
Hal ini karena kiper FC Dallas itu ternyata sempat membela timnas U21 Belanda pada ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021. Berdasarkan regulasi FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lainnya jika berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir bermain, baik itu tim junior ataupun senior di pertandingan resmi. Maka dari itu, naturalisasi Martin Paes dilaporkan harus dibawa ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengakui peran pemain naturalisasi yang mampu meningkatkan kualitas timnas. Shin menyebut kehadiran pemain naturalisasi memberikan warna baru dan juga menambahkan kekuatan skuad Garuda. Dengan adanya pemain naturalisasi menjadikan semakin kuat skuad kita, ujar Shin. Setelah menang 1-0 saat menjamu Vietnam di Gelora Bung Karno GBK, Jakarta, Shin mengaku sempat khawatir dengan kondisi anak asuhnya. Pasalnya, 10 pemain berada dalam kondisi sakit yang tentu berdampak besar terhadap kondisi tim jelang melawat ke kandang Vietnam. Setelah selesai pertandingan Indonesia melawan Vietnam, memang ada 10 pemain yang sakit juga, jadi saya menduga pertandingan kedua ini akan sulit, ucap Shin. Shin bersyukur program naturalisasi yang dilakukan di bawah kepemimpinan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir mampu menghapus kekhawatirannya. Shin memiliki ruang lebih luas dalam menentukan pemain mengingat kedalaman tim dengan kualitas yang mumpuni dari pemain naturalisasi lain. Dengan adanya pemain-pemain naturalisasi yang bergabung, jadi kita bisa memilih skuad lebih leluasa daripada sebelumnya, sambung Shin. Shin optimistis keberadaan pemain naturalisasi tak hanya mampu meningkatkan kualitas timnas, melainkan juga memacu para pemain lokal untuk tampil lebih baik. Shin mengatakan persaingan yang sehat akan memberikan manfaat besar dalam menciptakan skuad timnas yang lebih tangguh. Shin mendorong para pemain lokal untuk meningkatkan levelnya agar bisa bersaing dengan para pemain naturalisasi. Dengan kondisi-kondisi yang seperti ini, pemain lokal juga harus bisa lebih berjuang untuk menjadi lebih baik lagi dan dengan begini timnas Indonesia akan semakin maju pastinya, kata Shin. Terbaru oleh Romni susah dihubungkan PSSI tinggal melanjutkan proses. Bawa kasus Martin Paes ke CAS, Erick Thohir yakin menang banding. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akan membawa kasus Martin Paes ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Ia bahkan yakin akan memenangi di tingkat tertinggi tersebut, sebagaimana diketahui, Paes sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Namun, kiper FC Dallas itu masih belum bisa membela timnas Indonesia karena proses perpindahan federasi dari Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, ke PSSI belum tuntas. Hal itu karena adanya sengketa terkait waktu pertandingan terakhir yang dimainkan Paes bersama Belanda U21. Di mana, ia membela Jong Oranye kala menghadapi timnas Belarusia U21 pada kualifikasi Piala Eropa U21 2021 pada November 2020. Erick menyampaikan, kendalanya ada di situ. Sehingga, hal itu membuat PSSI akan melakukan langkah dengan mengurus administrasinya ke CAS agar kiper berpostur jangkung tersebut dapat segera memperkuat timnas Indonesia. Kami perlu proses lagi dan kami kayaknya harus bawa ke CAS karena ada sengketa dia itu tanding terakhir di bulan November 2020, kata Erick di Jakarta, Minggu 2 Juni 2024. Tapi sebenarnya gamenya bulan Maret, karena ada COVID-19 jadi dimundurkan pertandingannya, sambung Menteri BUMN Erick cukup yakin akan menang dalam banding tersebut. Maka dengan begitu, Paes bisa segera menjalani debutnya bersama skuad Garuda. Jeda waktu yang lama ini FIFA masih belum melihat ini sesuatu yang dimudahkan. Jadi kami akan coba ke CAS, kita lihat siapa yang menang, tandas Erick, kehadiran Paes memang sangat dinantikan. Pasalnya, ia akan menjadi sosok yang ideal untuk bersaing dengan Hernando Ari, sang penjaga gawang utama timnas Indonesia. Terbaru PSSI rampungkan proses WNI Kelvin Verdong, bek kiri NEC Nijmegen, Kelvin Verdong, secara resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kepastian Kelvin Verdong menjadi WNI disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir,
Kelvin Verdong mulai menjadi perhatian pecinta sepak bola di Indonesia sejak Maret 2024 kemarin. Sebab ia berfoto bareng pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Ada dugaan bahwa ia akan dinaturalisasi. Dan ternyata PSSI memang berniat menaturalisasi pemain NEC Nijmegen tersebut. Sekitar bulan April, proses naturalisasinya dimulai. Shin Tae-yong kemudian mengungkapkan bahwa Kelvin Verdong mungkin akan sah jadi WNI pada bulan Juni 2024. Pada Selasa, 4 Juni 2024, pagi, DPR menggelar rapat paripurna. Salah satu agendanya adalah membahas pemberian status WNI. Hasilnya, Kelvin Verdong mendapat lampu hijau menjadi WNI. Setelah itu proses naturalisasi sang bek akan dilanjutkan dengan surat keputusan Presiden, Kepres. Terakhir, Kelvin Verdong harus menjalani pengambilan sumpah di Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham. Proses itu akhirnya sudah tuntas dan pemain 27 tahun itu sah menjadi WNI. Tuntasnya proses naturalisasi itu diumumkan oleh Erick Thohir. Dalam laman akun Instagramnya, sang Ketua Umum PSSI mengatakan Kelvin Verdong sudah menjalani proses pengambilan sumpah. Kelvin Verdong juga langsung dibuatkan KTP Indonesia. Demikian juga paspor WNI. Alhamdulillah Kelvin Verdong sudah resmi menjadi WNI setelah pengambilan sumpah. Setelah proses pengambilan sumpah, Kelvin juga langsung membuat KTP dan paspor Indonesia. Berada di Indonesia, Jayden Osterwolde segera menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain milik klub Liga 1 Turki, Fenerbahce, ini tengah berada di Uluwatu, Bali pada hari ini, Selasa, 4 Juni 2024. Hal itu diketahui dalam unggahan storiesnya di Instagram, Jayden Osterwolde. Dalam video yang dibagikan, Jayden Osterwolde tengah rebahan di kursi yang mengarah langsung ke kolam renang. Benar, tak ada jaminan Jayden Osterwolde bakal menjalani proses naturalisasi sekalipun berada di Indonesia. Sebelumnya, ada bek FC Copenhagen Kevin Dix yang datang ke Indonesia pada penghujung 2023, tapi hanya untuk berlibur. Namun, banyak pencinta sepak bola tanah air yang berharap Jayden Osterwolde mau memperkuat timnas Indonesia. Sebab, pesepak bola 23 tahun ini bukanlah pemain sembarangan. Ia sempat menjadi fullback kiri andalan FC Twente selama 1,5 tahun, 2020 hingga 2022.